Tidak suka telat dan jam karet, Sintayong berlakukan penalti ke pemain timnas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong blak-blakan dalam YouTube Kaisang Pangarep yang tayang pada Sabtu 21 Oktober 2023. Sintayong juga mengungkapkan culture shock antara Korea Selatan dengan Indonesia. Sintayong mengungkap bahwa ada beberapa pemain yang suka dating terlambat. Hal itu sangat berbeda dengan saat ia masih melatih Korea Selatan. Menurutnya kebiasaan di Korea selalu datang tepat waktu. Sintayong juga menerapkan penalti kepada para pemain timnas Indonesia yang telat bergabung atau latihan. Namun pria berusia 53 tahun itu tidak mengungkapkan bentuknya. Pada 2021, penyerang timnas U19 Sadam Ghaffar pernah menceritakan Sintayong memberlakukan denda 1 juta untuk pemain yang tidak tepat waktu mengikuti latihan. Belum lama ini Sintayong kesal dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang telat bergabung dalam pemusatan latihan untuk melawan timnas Brunei Darussalam. PSM Yogyakarta pastikan coret 2 pemain asingnya di putaran kedua Liga 2. PSM Yogyakarta dipastikan melepas 2 pemain asingnya pada putaran kedua Pegadaian Liga 2 2023-2024. Keduanya yakni penyerang Alexander Rakic dan gelandang Andreas Eswin. Kabar kepergian 2 asing ini disampaikan langsung oleh pelatih PSM Yogyakarta Kashar tadi. Arsitek asal Surakarta itu mengatakan pihaknya kini mulai fokus mencari sosok mengganti sang pemain. Sebetulnya keputusan PSM Yogyakarta untuk memutus kontrak pemain asing tidak mengejutkan, sebab keduanya memang sejauh ini minim kontribusi buat Laskar Mataram. Performa mereka jauh dari yang diharapkan. Mirisnya lagi, Rakic dan Eswin juga sering masuk meja perawatan akibat cedera. Hingga pekan ke-6 Liga 2, Rakic baru mencatat 4 laga serta membukukan 1 assist. Adapun Eswin cuma bermain sekali pada pertandingan pembuka musim ini. Evan Saumilena blak-blakan soal alasan tinggalkan klub Portugal meski baru gabung 1 bulan. Bintang timnas futsal Indonesia Evan Saumilena blak-blakan terkait keputusannya meninggalkan klub Portugal ADCR Casinas meski baru bergabung sebulan. Lewat akun Instagramnya pada Senin 23 Oktober 2023, ADCR Casinas mengumumkan kepergian Evan Saumilena karena penyebab pribadi dan keluarga. Evan Saumilena mengisyaratkan bahwa profesinya sebagai polisi membuatnya harus cabut dari ADCR Casinas dan mengakhiri karirnya di Eropa. Evan Soulimena telah menjadi polisi sejak beberapa tahun lalu. Sejak 2016 ia adalah anggota Polres Mimika, Papua Tengah. Evan Soulimena baru beberapa kali bermain untuk ADCR Casinas dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 10-0 atas Candoso pada 15 Oktober 2023. Sintayong buka-bukaan dengan kontraknya bersama timnas. Sintayong buka-bukaan dengan kontraknya bersama PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dalam YouTube Kaisang Pangarep pada Sabtu 21 Oktober 2023. Sintayong mengatakan bahwa masa baktinya dengan timnas Indonesia masih berlaku hingga Juni 2024. Kontrak 4 tahun Sintayong untuk menangani timnas Indonesia sejak Januari 2020 sebenarnya bakal berakhir pada Desember 2023. Namun diperpanjang 6 bulan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Penyebab utama penambahan periode kerja Sintayong itu karena timnas Indonesia masih akan bermain di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai Juni 2024. Sejak menjadi orang nomor 1 di timnas Indonesia, Sintayong belum pernah memberikan gelar. Pencapaian terbaiknya ialah meloloskan ke Piala Asia 2023 setelah absen selama 16 tahun. Aksi The Jackmania kirim karangan bunga ke markas Persija. Supporter Persija Jakarta The Jackmania kirim beberapa karangan bunga ke markas tim kebanggaannya di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Selasa, 24 Oktober 2023. Aksi ini dilakukan buntut Persija Jakarta yang tengah terpuruk di Liga 1 2023-2024. The Jackmania tampak kecewa dengan performa Andri Tani Ardiasa dan kolega yang belum konsisten saat ini. Karangan bunga itu pun berisikan pesan khusus dari The Jackmania. Ada yang menuliskan kritikan, ada juga yang memberikan dukungan untuk tim asuhan Thomas Doll itu. Persija Jakarta memang diketahui saat ini terdampar di posisi ke-11 klasemen Liga 1 2023-2024. Mereka total mengoleksi 20 poin. Poin itu dari 4 kemenangan, 8 imbang, dan 4 kekalahan. Absen setengah musim, Osvaldo Hai klaim sudah ada tawaran dari klub baru. Mantan pemain Persija Jakarta Osvaldo Hai mengatakan bahwa dirinya siap merebut kembali setelah menganggur setengah musim dari Liga 1 2023-2024. Pemain asal Papua itu bahkan mengaku sudah mendapat penawaran dari beberapa klub untuk dibela pada putaran kedua. Seperti diketahui, Osvaldo harus menepi cukup lama dari sepak bola tanah air karena mengalami cedera tulang kering. Terakhir kali dia bermain untuk Persija. Telah dilepas Persija pada akhir musim lalu, Osvaldo pun praktis sampai saat ini berstatus tanpa klub. Itu artinya dia menganggur selama kurang lebih setengah musim lamanya. Namun kali ini mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan dirinya sudah siap untuk kembali merumput. Pemain berusia 25 tahun itu juga mengatakan sudah ada beberapa klub yang berminat memakai jasanya pada putaran kedua Liga 1 2023-2024.
Pukul pemain lawan, Hugo Samir kena hukuman dari Komdis PSSI. Winger Borneo FC U20, Hugo Samir kena hukuman dari Komite Disiplin PSSI gara-gara pukul pemain lawan. Insiden tak terpuji itu dilakukan ex-pemain Timnas Indonesia U20 tersebut dalam laga Persib Bandung U20 versus Borneo FC U20 di EPA Liga 1 U20 2023-2024 pada 14 Oktober 2023. Dalam laga tersebut, Hugo Samir memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Seusai hasil sidang Komdis PSSI pada 18 Oktober 2023, pemain 18 tahun itu pun mendapat hukuman tambahan larangan bermain sebanyak 2 pertandingan plus denda 5 juta rupiah. Aksi tak terpuji Hugo Samir tentu sangat disayangkan oleh pecinta sepak bola Indonesia, mengingat anak mantan pelatih Timnas Indonesia Jackson F. Tiago itu sempat dikadang-kadang akan menjadi penyerang sayap masa depan Timnas Indonesia. Mantan pemain Timnas Argentina segera resmi dinaturalisasi dan perkuat Timnas Malaysia. Mantan pemain Timnas Argentina U20 Leandro Velasquez segera resmi dinaturalisasi dan diperkuat Timnas Malaysia di Piala Asia 2023. Kabar itu disampaikan Tunku Mahkota Johor Ismail Sultan Ibrahim. Kabar serupa juga disampaikan jurnalis Malaysia Zulhilmi Zainal Azam yang mengatakan ada potensi Leandro Velasquez membela Timnas Malaysia di Piala Asia 2023. Leandro Velasquez memang tidak memiliki darah Malaysia, namun sejak 2019 ia berada di Malaysia dan untuk memperkuat Johor Darul Takzim sehingga sudah layak untuk menjalani proses naturalisasi. Selama 4 tahun membela Johor Darul Takzim, Leandro Velasquez memenangkan 12 trofi. Pemain yang biasa beroperasi sebagai gelandang serang ini juga terkenal tajam. Dari 99 pertandingan bersama Johor Darul Takzim, gelandang 34 tahun ini mengemas 31 gol bersama sang tim. Satu lagi, Leandro Velasquez merupakan mantan pemain Timnas Argentina U20. Sandy Walsh ingin bermain di Liga 1. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh menyatakan keinginannya bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air Liga 1 pada masa depan. Sandy Walsh saat ini bermain bersama KV Mechelen yang berlaga di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia, Jupiler Pro League. Pemain berumur 28 tahun itu menjadi bagian penting KV Mechelen. Ia selalu dipercaya pelatih Stefan de Vrij. Sandy Walsh sudah turun sebanyak 10 laga pada musim ini. Saat ditanya apakah dirinya tertarik bermain di Indonesia, pemain keturunan Indonesia Belanda ini menjawab iya, namun ia tidak menyebutkan klub mana yang ingin ia bela di masa yang akan datang. Kaisang Pangarep menawarkan Sintayong jadi pelatih Persis Solo. Pemilik Persis Solo, Kaisang Pangarep baru-baru ini menawarkan Sintayong jadi pelatih timnya. Hal ini dikatakan Kaisang dalam podcastnya. Awalnya perbincangan Kaisang dan Sintayong menjerumus soal kontrak pelatih asal Korea Selatan itu di Timnas Indonesia. Sintayong mendapat perpanjangan kontrak sampai Juni 2024. Kaisang pun langsung berkelakar. Jika Sintayong sudah tidak di Timnas Indonesia, lebih baik melatih Persis. Sintayong merespon pernyataan Kaisang dengan senyuman sambil memberikan gestur tangan meminta maaf yang menghormati kontrak bersama PSSI di Timnas Indonesia.